Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan menelusuri sebuah perjalanan yang jujur aja sangat mendalam dan personal, yaitu tentang bagaimana keyakinan seseorang itu bisa berevolusi. Ini bukan soal benar atau salah ya, tapi lebih ke soal pertumbuhan dan pencarian kebenaran yang terus-menerus. Oke, kita mulai langsung dari pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak kita semua. Kenapa sih seseorang yang tadinya percaya banget, suatu saat bisa sampai di titik di mana dia merasa kayaknya imannya udah hilang? Nah, seringnya perjalanan ini tuh nggak dimulai dari sebuah pemberontakan, tapi justru dari kejujuran. Sebuah tahap yang bisa kita sebut ketidakpercayaan yang praktis. Jadi, ini bukan soal marah-marah atau tiba-tiba kecewa sama Tuhan. Bukan. Ini lebih ke krisis integritas. Seseorang ngelihat ke dalam dirinya sendiri dan bilang, gue udah nggak bisa lagi pura-pura meyakini ini. Ini adalah langkah yang lahir dari kejujuran sama diri sendiri. Di balik kejujuran itu, ada alasan-alasan yang sangat logis dan praktis. Mungkin mereka mikir, oke, gagasan tentang Tuhan memang ngejawab pertanyaan tentang asal-usul, tapi kok malah nimbulin pertanyaan baru soal penderitaan ya? Terus surga itu kedengarannya indah, tapi rasanya kosong tanpa bukti. Dan lama-lama semua ritual dan kitab suci mulai terasa seperti, ya buatan manusia aja buat ngadepin hidup yang kadang terasa berat. Oke, sekarang kita beralih ke sebuah perumpamaan yang jadi inti dari pembahasan kita. Sebuah cerita yang bakal ngasih kita perspektif baru yang, wow, mencerahkan banget soal masalah ketidakpercayaan ini. Kisah ini dimulai dengan pertanyaan yang simpel tapi dalam banget. Ada seorang murid yang lagi haus ilmu, nanya ke gurunya tentang hakikat pencerahan atau kebenaran sejati. Jawaban pertama dari sang guru kedengarannya jelas dan lugas kan? Budi atau pikiran yang tercerahkan, itulah Buddha. Jawaban ini ngasih kepastian, ngasih pegangan buat si murid yang lagi bertanya-tanya. Nah, anehnya, di lain waktu, pas ditanya pertanyaan yang sama, sang guru ngasih jawaban yang 180 derajat beda. Tentu ini bikin bingung kan? Loh, kok sang guru jadi menyangkal jawabannya sendiri? Ada apa ini? Nah, ini dia kuncinya. Sang guru ngejelasin, jawaban pertama, Budi, itulah Buddha. Itu ibaratnya kayak ngasih permen buat nenangin bayi yang lagi nangis, yaitu si pemula yang butuh kepastian. Tapi, waktu tangisannya udah berhenti, pas dia udah lebih tenang dan siap, barulah kebenaran yang lebih dalam, yang lebih kompleks bisa diungkapkan. Tidak ada Budi, tidak ada Buddha. Konsep pertumbuhan ini bisa kita lihat juga dalam sebuah analogi yang keren banget tentang bagaimana pemahaman kita terhadap sesuatu bisa berevolusi seiring waktu. Coba deh kita pakai matahari sebagai contoh. Hubungan kita dengan benda langit yang satu ini udah berubah drastis banget sepanjang sejarah. Dan ini mencerminkan level pemahaman kita. Perjalanan pemahaman ini bisa kita bagi jadi 3 tahap. Pertama, zaman pra-ilmiah. Manusia nyembah matahari karena takut dan nggak ngerti. Terus, masuk zaman ilmiah. Matahari jadi sekedar objek penelitian, cuma bola gas raksasa yang panas. Nah, akhirnya ada tahap ketiga, tahap mistik. Di sini, orang kaya Santo Fransiskus bisa melihat matahari bukan sebagai dewa atau objek, tapi sebagai saudara, sesuatu yang terhubung sama kita, sesuatu yang layak dicintai. Oke, sekarang kita bawa lagi analogi tadi ke perjalanan iman kita. Gimana konsep ini mengubah cara kita mandang iman itu sendiri? Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Iman awal atau iman seorang bayi seringnya didasari rasa takut dan butuh penghiburan. Sementara itu, iman yang udah berevolusi, iman seorang mistik, itu sama sekali nggak didasari rasa takut. Iman ini nggak lagi nyari kenyamanan, tapi murni mencari kebenaran, apapun bentuknya. Ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang penting banget. Ada perbedaan besar antara kepercayaan yang bisa datang dan pergi dengan iman yang sejati dan abadi. Dan inilah inti pesannya. Kehilangan sebuah sistem kepercayaan itu bukan akhir dari segalanya. Selama seseorang terus ngejar kebenaran dengan jujur dan tanpa rasa takut, iman yang sesungguhnya, yaitu komitmen untuk terus mencari, nggak akan pernah hilang. Metafora ini indah banget kan? Berbagai sistem kepercayaan, doktrin, dan ritual itu ibarat awan. Mereka bisa berubah, bisa datang dan pergi, bahkan menghilang. Tapi langit, yaitu pengejaran kebenaran itu sendiri, selalu ada di sana. Luas dan nggak berubah. Jadi, kehilangan awan bukan berarti kita kehilangan langit. Jadi, kita tutup perbincangan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau semua bentuk kepercayaan yang kita pegang itu bisa berevolusi dan berubah,
Lalu, apa dong yang sebenarnya kekal dalam perjalanan spiritual kita? Mungkin jawabannya bukanlah sesuatu yang kita temukan, melainkan pengejaran itu sendiri.